Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya harus bersyukur ya, hari ini merasa lebih produktif. Ini adalah video ketiga. Nah, ingin saya sampaikan mengapa saya menyampaikan video ini, karena menerima cukup banyak undangan menjelang akhir tahun untuk memberikan semacam update ya, makroekonomi, economic outlook ya, kemudian juga investment strategy, bahkan bisnis strategi. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana proses kreatif yang pernah saya alami sehingga saya mensosialisasikan ya, berbagai ide kemakmuran terinspirasi dari kisah inklusif Nabi Yusuf ya, yang memberikan saran kepada raja yang bermimpi melihat sapi kurus memakan sapi gemuk ya. Nah, ini akan saya sharing teman-teman sekalian. Jadi ini yang dialami ya. Silakan teman-teman bisa lihat materinya di sini ya. Jadi inclusive inspiration from the past untuk solusi masa depan ya. Jadi proses kreatifnya bermula dari critical thinking ketika belajar krisis microeconomics ya. Jadi waktu itu saya lihat bagaimana di masyarakat kita ada kecenderungan untuk lebih suka menyalahkan lingkungan ya, orang lain, kurang sadar bahwa kita sendiri yang bermasalah. Jadi saya telah jelaskan di berbagai video. Nah, adapun kreatif prosesnya ini terkait ketika itu saya lagi kebingungan teman-teman dengan siapa sih nama anak bungsu saya ya. Istri saya saat itu sudah hamil tua, kami sudah memiliki dua orang anak ya, satu laki satu perempuan, dan saya termasuk orang yang well planned gitu. Ketika itu saya sampaikan kepada istri sebelum kami menikah, sekiranya diberikan keturunan ya, cukup dua, anak pertama kalau laki namanya ada tema Khalifah namanya, dan perempuan Fatihah ya. Saya sangat terkesan dengan kedua konsep tersebut ya. Ketika istri saya menyarankan anak itu ganjil agar mereka bisa belajar negosiasi politik gitu, dan kelihatannya juga kedua anak saya minta adik, katakanlah waktu istri saya hamil, saya bingung. Hari itu hari Jumat bulan Ramadan ya, pagi-pagi mendung, saya di mobil membaca Al-Quran dan sampailah kepada story of Yosef, kisah Yusuf ya, Nabi Yusuf, pas di surat 12 ayat 47 saya sempat merenung, mikir. Dan dengan kapasitas sebagai dosen dan ekonom untuk FEUI, saya itu masih mengajar di FEUI dan jadi ekonom di Bahana Sekuritas ya. Saya batinkan dalam hati ini, ya Allah, saran Nabi Yusuf ini benar ya. Saya membenarkan yang benar. Hari itu tiba-tiba di situ tangan saya bergerak memukul lembaran Al-Quran tersebut. Saya tidak tahu apa artinya. Hari itu ketika saya masuk ke ruangan masjid gitu, saya bertemu dengan seorang teman saya yang menjadi ketua masjid saat itu, dan dia tergopoh-gopoh menghampiri saya meminta bantuan karena hujan lebat ya, khatibnya itu gak datang. Saya diminta menyampaikan apa saja ya supaya kami tidak berdosa. Akhirnya saya setujui dan saya sampaikan kepada yang namanya jamaah ya. Saya bukan ustadz, tidak pernah di pesantren ya, namun saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami ya, dari saran Nabi Yusuf ini ternyata luar biasa ya. Jadi saat itu saya sampaikan mirip seperti saya ngajar di kampus ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti ya selanjutnya, bahwa ini kira-kira ya teman-teman sekalian, bahwa nah ini ya, ini mudah-mudahan satu-satunya matematik yang akan saya sampaikan ya, bahwa saya sampaikan kita dulu mengalami defisit ya, seperti rumah tangga, defisit itu harus dibiayai ya. Bagaimana secara analitik menggunakan konsep ekonomiksnya Keynes ya, jadi mbahnya ekonom di Inggris ya,
bahwa dalam keadaan keseimbangan permintaan sama dengan penawaran, di mana kita bagi ini ya berbagai kedua komponen tersebut sebagai aktor gitu. Kalau untuk permintaan itu ada dari sisi rumah tangga, consumption, dari negara, pemerintah itu dipisahkan karena dia punya keabsahan menarik pajak, itu G ya, dan ada permintaan dari swasta untuk meningkatkan kapasitas produktif ya. Selain itu juga ada dari luar negeri. Jadi sisi penawarannya adalah penjumlahan C plus Y plus I dan plus X ya. Sementara supply bisa dari produksi dalam negeri Y dan juga berasal dari import M ya. Jadi kalau ini disusun ya, jadi penawaran dan permintaan kemudian diatur ulang ya. Yang sangat terkenal biasanya Y sama dengan C plus I plus Y ya. Kemudian plus X min M itu adalah neto dari transaksi internasional untuk barang dan jasa. Dan persamaan analitik terakhir itu adalah yang tadi ini bisa dilihat X min M sama dengan Y min A. Jadi kalau X min M-nya negatif ya berarti sebelah kanan juga negatif. Kalau negatif ya berarti defisit neraca berjalan, di mana import jauh lebih besar dari ekspor ya. Berarti itu cerminan dari A, yaitu adalah penjumlahan C plus I plus J yang jauh lebih besar dari produksi domestik Y ya. Nah, inilah yang disebut dengan defisit, dan defisit itu harus dibiayai seperti rumah tangga. Misalnya kalau defisit ketika income lebih gede dari belanja, berarti dia bisa menggunakan tabungan, dalam konsep negara menggunakan cadangan devisa. Bisa juga dia jual barang, misalnya ya, dalam konsep negara ini adalah privatisasi ya, gitu. Bisa misalnya ada bank, ada perusahaan telco yang dijual, misalnya itu untuk menutupi defisit ya. Dan pilihan terakhir seharusnya ini temporer, itu adalah berhutang ya, tapi dalam kenyataannya ini malah jadi yang utama ya, sehingga kita berisiko terkena kutukan kristal huta barat, krisis total hutang tambah berat ya, kira-kira seperti itu. Nah, di FEUI tempat saya belajar dan mengajar dengan menggunakan literatur IMF dan Bank Dunia ya, bahwa kebijakan yang harus diambil, karena jangan sampai nanti sumber pembiayaan defisit itu habis ya, sehingga akan mengurangi kredibilitas kebijakan, itu terdiri dari 4 ya. Jadi satu, mengendalikan permintaan domestik dengan menekan A ya, baik melalui pengetatan likuiditas ya, jadi mengurangi dukungan kredit atau meningkatkan pajak ya, dan ini biasanya bersifat counter cycle ketika ekonomi terlalu panas ya, baik pemerintah ya itu menaikkan pajak, demikian juga kebijakan moneter biasanya lebih ketat gitu. Itu. Dan yang kebijakan kedua itu meningkatkan produksi domestik ya. Jadi ini berupa structural policy, biasanya terdiri dari 2 hal, yaitu deregulasi dan debirokratisasi. Dan kebijakan yang ketiga ini terlihat sekali, ini dianut oleh Jepang, bagaimana sengaja melemahkan mata uang dengan menciptakan liquidity yang luar biasa banyak ya. Ini digunakan untuk memacu ekspor dan mengendalikan import, dan ini harus efektif, jangan sampai pelemahan mata uang malah hanya mendorong inflasi saja ya, tidak mendorong katakanlah ekspor. Di sini nanti kita akan belajar bahwa Indonesia bisa dinilai lemah apabila tidak bisa memanfaatkan rupiah yang lemah. Nah, kebijakan terakhir yang memang harus sementara adalah berhutang. Mari kita lihat nih saran Nabi Yusuf kepada raja ya, silakan kaji dan uji ya. Kendati banyak sekali tantangan yang biasa saya hadapi ya, itu adalah biasanya orang terkungkung pada parameternya sendiri ya, udah punya konsepsi misalnya, yang bagi yang seperti di peraga saya di sini ya, bagi yang Muslim biasanya agak heran kok Nabi Yusuf yang hanya pria tampan godaan gitu ya, menjadi ekonom, bahkan nanti menjadi wealth planner gitu ya. Jadi bagaimana escaping from all ideas ya. Yang non Muslim biasanya agak kaget ya, kok Al-Quran bisa sedalam itu ya, begitu. Jadi saya sih excited ya, bahkan saya senang sekali ketika berdiskusi dengan sejumlah promo di Semarang ya, mereka mau mendengar dan mereka mengatakan, Pak Budi, that's a very
interesting ideas ya, very good ideas yang apa yang disarankan oleh Nabi Yusuf. Dan dalam pelaksanaan juga saya harus practice what I preach, jadi saya harus juga menerapkan meneladani diri sendiri ya. Baik, kita coba lihat saran Nabi Yusuf tadi ya, apa yang lebih hebat ketimbang boleh dibilang sarannya Bank Dunia dan IMF ya. Nabi Yusuf mengatakan 3 hal. Satu, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Wah, ini identik sekali dengan teknologi pertanian untuk memacu produksi dalam negeri, terutama terkait dengan produksi makanan ya. Apakah ini dilakukan oleh infrastruktur? Yang menarik itu adalah ada naratif yang berbeda di dalam perjanjian lama ya, kitab Kejadian 41 misalnya ya, ada naratif yang berbeda bahwa sapi kurus yang memakan sapi gemuk itu keluar dari Sungai Nil. Kata keluar itu tidak ada di dalam Al-Quran ya. Sangat bisa jadi Nabi Yusuf mengalamatkan adalah Sungai Nil sendiri yang menyebabkan pergiliran masa malang masa gemilang. Sungai itu terbentuk dari 2 arus, White Nile dan Blue Nile, yang semuanya berasal dari Afrika ya. Daerah yang tidak dialiri Sungai Nil menjadi kering ya, sementara daerah yang kelebihan itu menjadi banjir. Karena itulah beliau membangun kanal dan bendungan yang sampai sekarang masih ada di kota Fayum gitu ya. Jadi ini adalah pembangunan infrastruktur. Nah, ikhwal negara mengurusi kemakmuran bangsa ini lebih terkait dengan sovereign wealth fund gitu. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana productivity melalui penguatan infrastruktur ya. Jadi ini mirip sekali dengan productivity driven growth yang disarankan oleh Bank Dunia lewat laporan mereka untuk Indonesia tahun 2014. Saran kedua dari Nabi Yusuf, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini terkait dengan teknologi pasca panen ya, baik berupa pengawetan maupun industrialisasi ya. Pisang dipotel dari tandanya cepat busuk, jadi tepung pisang jadi sale, susu bisa jadi yogurt, keju, dan kefir. Jadi ini manufaktur. Nah, saran ketiga ya, itu adalah kecuali sedikit untuk kalian makan, ini pengendalian konsumsi domestik, limpahan panen yang kualitasnya bagus itu lebih banyak diekspor ya, sehingga kita menikmati yang namanya current account surplus ya, dan itu akan meningkatkan kemakmuran ya. Perbankan memiliki dana yang lebih banyak ya. Umumnya kita akan melihat negara yang menikmati surplus biasanya dana pihak ketiga, karena GDP itu jauh lebih besar ya, bisa di atas 100. Umumnya di region ini itu di atas 100, Indonesia hanya 40%. Nah, itu sebabnya suku bunga di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari negara lain ya. Nah, proses kreatif ini sebetulnya kalau kita lihat pernah kita lakukan ya di zaman Pak Harto, bagaimana memanfaatkan rezeki minyak itu untuk produktif dan inclusive spending ya. Jadi itu polanya. Dulu kita punya oil bonanza istilahnya, ketika harga minyak naik 4 kali lipat. Yang dilakukan Pak Harto adalah industrialisasi, pemenuhan pendidikan dasar ya, KB, transmigrasi, infrastruktur pedesaan ya, pabrik pupuk, kemudian pabrik katakanlah pembangkit listrik ya, dan distribusinya, serta satelit ya. Makanya Indonesia relatif saat itu tumbuh sangat pesat, dan kita hanya katakanlah ditandai dengan ketimpangan yang relatif tidak lebar lah gitu ya. Dan selanjutnya kita akan pelajari bahwa yang namanya krisis 98 itu disebabkan karena boleh dibilang kerentanan sistem kita ya. Kita memiliki katakanlah mismatch ya, seperti di video sebelumnya. Nanti ini sangat terkait sendiri dengan yang namanya karakteristik Nabi Yusuf yang hafizun alim, yaitu surat 12 ayat 55 kalau tidak keliru ya, bahwa Nabi Yusuf itu dia mengelola dengan good corporate governance dan sendiri punya ilmu yang mumpuni ya. Jadi ini adalah karakter yang dibutuhkan oleh boleh dibilang birokrat. Sementara untuk yang tertinggi seperti presiden atau raja itu karakternya Nabi Musa, yaitu Qawiyun amin ya, kuat dan dapat dipercaya. Nanti di surat Qasas kalau nggak salah ada termuat di sana ya.
Dan kita juga pernah mengalami komoditi boom tahun 2000 sehingga 2012 itu berakhir dengan katakanlah defisit neraca berjalan karena saat itu kita terlalu banyak kelihatannya memanfaatkan rezeki komoditi itu untuk beli mobil ya, kendaraan luar biasa melonjaknya, dan kita punya masalah penyediaan BBM ya, produksi kita hanya separuh konsumsi, sehingga sampai sekarang ya defisit neraca minyak kita itu terburuk dalam sejarah. Nah, itu yang harus diperbaiki ya. Saya bersyukur ya sempat menyampaikan ide dari baik perjanjian lama maupun Al-Quran ini di Moskow. Itu foto saya sebelah kiri ya. Selain juga saya pernah ke Mesir. Nah, ketika di Bahanat TCW yang mengelola aset ya, saya melihat bahwa angka 7 ya, yang sebetulnya berbagai agama besar ini punya angka 7-nya ya. Kalau di Hindu namanya Sapta Timira gitu, bahwa saran Nabi Yusuf ini bisa diimprovisasi untuk pengelolaan aset ya. Jadi saran pertama itu untuk growing aset pada talenta, pada saham, pada properti ya. Kemudian saran kedua itu adalah untuk protection, terbaik itu dengan SBM. Dan saran ketiga itu bagaimana aset yang telah diakumulasi dan diproteksi itu didistribusikan sampai wafat ya. Itu adalah sumber cadangan ya. Nanti bisa dilihat di surat 12 ayat 48 itu betul-betul menunjukkan bahwa kita perlu memiliki cadangan untuk menghadapi masa sulit ya. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi dengan senang hati saya sampaikan this is proses kreatifnya ya. Silakan teman-teman lihat ya apa yang dialami oleh misalnya Turki, Brazil ya. Tadinya kedua negara itu sempat menikmati GDP per kapita di atas 12.000. Akhirnya mereka itu sudah masuk sebagai negara kaya ya. Namun karena mereka juga terbukti kurang produktif ya, saat ini keduanya mengalami defisit neraca berjalan ya, maka uangnya cenderung melemah dan mereka punya GDP per kapita itu turun ya, walaupun lebih tinggi dari Indonesia. Dan dengan pemahaman ini ya kita berikhtiar nih menjelang kita nanti menua bahwa kita telah memiliki aset yang cukup. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.